mohon maaf ini Pak Januar, Pak Haryono dan Pak Musyukur karena waktunya memang sudah besar, jadi saya juga sebenarnya masih banyak hal yang perlu kita sampaikan dikaji mengenai tindak pidana pencucian uang ataupun tindak pidana pendanaan terorisme ya Pak ya. Karena itu nanti kita bukakan untuk sesi pertama karena waktunya kita panitia memberikan waktu 15 menit. Jadi saya buka sesi pertama dulu untuk 3 penanya. Mohon disebutkan nama, kemudian dari mana ditujukan kepada narasumber atau materi masing-masing. Waktu kesempatan saya berikan. Ya, 1, 2, 3. Panitia mohon mic-nya atau ini ada di stand? Ada di belakang? Baik, terima kasih. Nama saya Gus Haryadi dari Purwakarta. Saya mau tutup poin aja. Saya ingin bertanya kepada Bapak-Bapak PPATK dan Pak Abdul Syukur. Pak, saya pengen trik dong. Lagi, 1. Pada saat kita ketemu dengan klien yang kira-kira mencurigakan, kita harus bagaimana? Di satu sisi kita nggak pengen menyinggung perasaan dia, tapi di sisi lain kita sudah daftar grips. Saya pengen triks yang kira-kira ya lebih elegan. Terima kasih. Ya, selesai. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan kita tampung dulu ya Pak Gus ya. Mungkin penanya kedua, silakan. Ya, Pak Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ferry Indrawati, notaris di Kabupaten Bandung. Saya ingin menanyakan tentang aku sebelum nanya pertama itu karena kita kan menerima klien ya, kita mengetahui bahwa pihak yang menerima manfaat adalah klien tersebut. Jadi kita tidak ada curiga ya, curiga mengenai inisial ordernya, siapa yang dalam belakangnya. Tapi kita melihat bahwa klien tersebut adalah yang mempunyai yang mempunyai keuntungan atau yang mempunyai kepentingan. Adapun mengenai kalau mengenai setelah pendaftaran maupun setelah perubahan itu bisa oleh klien tersebut melaporkan kepada yang berpenting atau yang terkait. Yang ingin saya tanyakan, apabila kalau di online kan kita centang ya, percetak. Kalau tidak centang gimana? Kita tidak tahu bahwa siapa yang bisa lihat ordernya. Apabila saya tidak ada dan membantu saya ordernya, saya dikosongin. Siapa yang diberi keuntungan dengan memberikan suatu PT atau CV gitu kan, atau perkumpulan. Kemudian apabila tidak disebutkan mengenai beneficiary order tersebut, apakah ada sanksinya bagi perusahaan tersebut? Ulangi, apabila tidak disebutkan mengenai beneficiary ordernya, apakah ada sanksinya bagi perusahaan tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Pak Ferry. Silakan Ibu untuk penanya ketiga. Terima kasih. Maaf, Pak Ferry ditujukan ke siapa? Siapa aja, Pak? PPATK. Ya, silakan Ibu dengan nama. Terima kasih. Saya Harimasi dari Kabupaten Bogor. Jadi saya mau menanyakan kepada pembicara begini. Saya kira pekerjaan untuk mencari beneficial owner itu bukan pekerjaannya gampang. Saya kira perlu keahlian dan masing-masing orang punya persepsi berbeda-beda. Nah, di mana saya bisa nggak dari pihak PPATK atau bagian dari OJK untuk bisa misalnya ada case ada siapa bisa bertanya supaya bisa dipandu. Apakah ini masuk kategori tadi
Ibu ditujukan ke semuanya. Boleh. Baik, sementara kita 3 penanya dulu. Untuk pertanyaan pertama dari Pak Kus dari Purwakarta ya, yaitu ditujukan kepada Pak Syukur mengenai cara-cara triknya nih bagaimana untuk mengetahui klien ini apakah masuk kategori gitu ya Pak ya, supaya lebih elegan, supaya jadi tidak dimarahin orang nih kita notaris ya Pak karena terlalu curiga. Maka Pak Syukur silahkan. Ya Mas, pertanyaannya bagaimana triknya menyampaikan kepada pengguna jasa atau klien kita supaya tidak terjadi ketersinggungan, kurang lebih gitulah ya. Ini macam-macam, saya dengar macam-macam. Saya sendiri nggak berani untuk menanyakan sejauh orang itu kita kenal baik sehari-hari. Jadi kalau notaris itu punya tipe kan kliennya itu aja, ya kan? Yang langganan itu kan bersambung terus gitu. Kalau itu kan nggak ada kecurigaan apa-apa gitu. Ya kalau nggak curiga ya nggak usah diapa-apain Mas. Nah yang baru-baru ini, yang baru-baru, klien yang baru-baru itu yang perlu sedikit ada agak rigid sedikit lah gitu. Ada teman yang membuat begini, dia bikin semacam surat pernyataan, sama seperti kalau saya membuat PT, mengecek nama PT, nama itu kan diserahkan kepada kita, ditolak, kemudian nama kembar-kembar itu kan sulit untuk tidak kembar sama sekali, 3 kata itu kan sulit. Akhirnya kan kebanyakan saya bikinkan surat pernyataan bahwa yang tanda tangan si pemegang saham seluruhnya tak suruh tanda tangan. Dia tanggung jawab terhadap pemesanan nama PT, kurang lebih begitu. Terhadap ini juga kalau bisa dibuatkan surat pernyataan, tapi dengan bahasa yang bagus, memenuhi undang-undang nomor 8, misalkan. Saya menyatakan bahwa harta yang saya peroleh untuk mendirikan ini adalah berasal dari kegiatan yang halal. Itu aja Mas, yang halal, yang legal. Kalau tidak berasal dari tindak kejahatan teror TPPU atau psikotropika atau narkotika ya tersinggung orang. Ya ini trik ini tiap orang punya cara lah Mas ya. Tapi kalau disampaikan dengan walaupun kalimatnya halus, tapi kalau disampaikan dengan omongan yang kasar orang yang tersinggung juga. Gitu. Ya bagaimana kita menyampaikan dengan cara yang baik, dengan kalimat yang baik, menggunakan diksi-diksi yang baik itu juga orang akan sedikit nyaman. Kemudian pertanyaan Ibu tadi mengenai centang tadi Bu ya. Ibu berarti sudah paham betul ya di situ sebelum Pak Ferry mengenai desa Binar. Oh Pak Ferry dari Kabupaten Bandung yang mencentang mengenai pemilik manfaat. Pertama kali kita disuruh mengunduh itu peraturan. Belum diunduh pun sudah dicentang. Ini kebanyakan notaris kan gitu, betul nggak? Ngunduh peraturannya juga enggak, tapi mencentangnya cepat. Kenapa? Supaya cepat dikeluarkan SK-nya gitu. Membaca apalagi, tapi kita sudah diklik pernyataan bahwa Anda setuju dan mengetahui ininya kalau salah, saya memahami dan mengetahui pengertian pemilik manfaat. Jadi suka nggak suka kalau dibuka itu menjadi barang bukti, kenapa Anda setuju ini? Itu sebagai bukti bahwa kita paham apa pemilik manfaat atau beneficial owner. Gitu ya, kira-kira begitu ya. Jadi sementara kita juga belum ditanya siapa BO-nya, belum ada. Di Sismin Bakum atau Sismin Badan Hukum dan Badan Usaha tidak ditanyakan BO-nya siapa. Cuma kita diminta untuk mengunduh peraturan itu dan kita diminta untuk memahami pengertian dari pemilik manfaat. Jadi kita belum mengisi siapa BO-nya, belum. Karena kita nggak punya teknik untuk, belum lah Mas, kita perlu dibimbing, ke depan perlu dibimbing untuk mengetahui pemilik manfaat itu sejauh mana gitu. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Iya, sama sekalian dengan Ibu Hani Bu ya, yang mengenai bagaimana kita mencari BO itu Pak, mengenai bukan pekerjaan yang mudah. Nah,
Itu juga tadi sudah terjawab mungkin ya Bu ya, kan memang atau masih kurang? Nanti pertanyaan Pak Kus sama Pak Ferry mungkin sudah ya Pak ya. Selanjutnya mungkin dengan Ibu nanti ditambahkan oleh dari PPATK. Silakan Pak. Terima kasih. Kalau kita lihat dari pertanyaan-pertanyaan tadi, sebenarnya hampir semua mengerucut pada adanya kebutuhan bagi notaris untuk diberikan guidance gitu, semacam rujukan, tuntunan, ya, bagaimana caranya untuk mengidentifikasi beneficial owner. Cuma memang jujur saya agak sedikit bingung kalau ngomongin kata identifikasi ini, karena kalau pakem kita itu sebenarnya identifikasi dulu, baru report gitu. Nah, di dalam Perpres 13 2018 justru ada report yang belum teridentifikasi. Nah, ini mungkin menarik juga nanti kita diskusi di level internetnya sendiri untuk melihat bagaimana secara detailnya nanti itu pelaksanaannya. Karena saya merasa kalau report tapi belum identifikasi, sebenarnya itu ya asal dicantumin aja dulu gitu kan, baru nanti diidentifikasi. Sementara selama ini kalau di kami pakemnya ketika memberikan bimbingan untuk pihak pelapor seperti penyedia jasa keuangan ataupun penyedia barang dan jasa, identifikasi dulu baru dilaporkan. Itu posisinya. Teman-teman, sebenarnya kewajibannya ini kan masih terbilang baru ya. Artinya paling sekitar untuk kalau untuk pelaporan ininya STR-nya ya, itu kan lumayan lama sih sebenarnya sudah. Cuma memang kalau kita lihat PP itu belum memberikan guidance gitu. Bahkan kalau kita lihat lagi ketentuan PPJ di Kumham juga belum ini ya, belum detail untuk memberikan guidance. Tapi jangan patah semangat teman-teman di notaris. Kenapa? Saya kasih contoh misalnya bank itu sebelum berlaku Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, sebenarnya bank itu jauh sebelumnya sudah diberi kewajiban untuk melakukan prinsip know your customer, prinsip mengenal pengguna jasa. Nah, mereka sudah lama sekali diberi beban itu. Itu saja ketika diterapkan Undang-Undang Pencucian Uang itu sampai 2010, bahkan sampai 2000 sebelum 2015 mereka itu belum punya indikator untuk menentukan yang mana nasabahnya yang berisiko tinggi atau bukan. Padahal untuk melaporkan STR itu, suspicious itu harus dimulai dari dia mampu mengidentifikasi yang mana yang kliennya, ya, pengguna jasanya itu yang berisiko tinggi apa tidak. Bank saja itu kesulitan, padahal mereka sudah punya pengalaman yang berpuluh tahun gitu. Mereka kesulitan. Baru 2015 PPATK itu mengeluarkan semacam indikator ya, indikator untuk bagaimana untuk menentukan itu gitu. Dan gimana caranya PPATK bisa mengeluarkan indikator yang begitu detail? Itu memang berdasarkan pengalaman PPATK bertahun-tahun. Dan yang membantu PPATK itu adalah adanya laporan. Nah, sekarang permasalahannya tadi dikatakan Pak Yok sudah ada 12.000 yang registrasi. Pertanyaannya, saya tanya nih, sudah ada yang lapor belum? Nah, kalau belum ada yang lapor, bagaimana PPATK bisa melakukan kajian, melakukan analisis untuk membantu nanti pada akhirnya teman-teman membuat indikator itu, gitu. Karena indikator itu nggak sembarangan dibuat, itu berdasarkan pengalaman nanti akan terlihat, begitu. Pola-pola seperti apa yang umumnya yang muncul. Jadi dibutuhkan memang juga kemauan
komitmen dari teman-teman notaris. Kalau ada ya, mungkin nggak banyak, tapi saya yakin ada. Ketika ada ditemukan kliennya yang memang itu suspicious, tolong dilapori gitu, ke PPATK. Selain itu membantu PPATK, juga membantu teman-teman yang lain, karena nanti kita akan buat gitu polanya, sehingga nanti kita bisa tentukan sebenarnya yang biasa di bisnis itu seperti apa, gitu. Profilnya misalnya ya, terus bentuk organisasinya, bentuk transaksinya, bentuk hubungan hukumnya, itu nanti akan dilakukan profiling sehingga bisa dibuat guidance tadi. Karena PPATK nggak punya ekspertisi, ya, nggak punya keahlian untuk itu, untuk di bidang kenotariasan. Karena justru yang harusnya lebih tahu itu teman-teman di notaris gitu, karena yang lebih banyak bergaul di situ. Jadi ini yang perlu dibangun, bahwa ada simbiosis mutualisme di antara kita, bahwa kita adalah mitra. Jadi nggak usah terlalu khawatir masalah sanksi. Menurut saya itu sanksi itu udah lupakan dulu aja deh gitu ya. Sanksinya itu kita lebih bagus kita bangun semangatnya, bahwa kita sama-sama punya semangat bahwa kita ingin Indonesia itu menjadi lebih baik gitu. Antara lain ya kita harus sama-sama amar ma'ruf nahi munkar gitu kan. Kita sama-sama mendorong untuk kebaikan dan mencegah kejahatan, kemungkaran. Ini yang paling penting. Kalau semangat kita sama, insya Allah kedepannya menjadi lebih baik. Jadi tolong teman-teman kalau ada yang ketemu dilaporkan dulu gitu. Sudah ada yang lapor belum? Kayak belum ada. Dari 12.000 yang registrasi, satu pun belum ada. Nah, jadi mudah-mudahan nih sesudah kegiatan ini sudah mulai ada yang bisa lapor gitu. Secara umum tentu susah, tapi saya yakin secara kasuistis ada gitu. Itu nggak perlu pakai banyak teori, saya yakin ada gitu. Tapi itu bukan sesuatu yang banyak terjadi. Nah, itu yang kita mulaikan. 1.000 dimulai dari 1 juta dimulai dari 1. Kita harus mulai. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jamul atas penjelasannya. Sebenarnya waktu yang diberikan ini memang masih kurang. Kita perlu untuk mengkaji lagi mengenai ketentuan-ketentuan mengenai tindak pidana pencucian uang atau misalnya tindak pendanaan terorisme ini. Tetapi karena memang waktu yang sangat-sangat terbatas, sehingga saya dari sedikit kasih kesimpulan mengenai pembahasan ini sebenarnya masih perlu lagi ya, karena notaris sampai saat ini juga tidak tahu apa yang mau dilakukan ya. Bagaimana notaris bisa melakukan atau bagaimana pelaksanaan mengenai untuk menjalankan ketentuan-ketentuan di dalam, khususnya di dalam Permen mengenai Perpres mengenai 13/2018 ini. Tetapi intinya adalah mau tidak mau, suka tidak suka, bahwa notaris sangat diharapkan untuk dapat membaca, mengetahui, bahkan memahami mengenai peraturan perundang-undangan, khususnya mengenai tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme, dan berikut dengan peraturan-peraturan pelaksanaannya. Dan kemudian diperlukan juga notaris untuk melakukan secara jeli atau bahkan yang sekitar untuk memahami atau mengenal dari para klien atau para penghadap yang untuk membuat untuk menghindari tindakan-tindakan tersebut di atas. Kemudian diharapkan juga adanya ketentuan-ketentuan yang sehingga ketentuan ini tidak membebani dari notaris ya Pak ya. Jika kita perlu juga untuk panduan atau SOP lah, bagaimana kita menjalankan ketentuan-ketentuan yang diharapkan untuk menghindari tindak pidana pencucian uang ataupun tindak pidana pendanaan terorisme ini. Baik, waktu dan segala sempatnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dusukur, Pak Jamul dan Pak Harano atas materi yang diberikan. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan Bapak Ibu semuanya. Nanti di waktu kalau misalnya kita perlu kajian lebih lanjut akan kita lakukan. Untuk akhir kata, untuk hari ini saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berikan tepuk tangan kepada para materi dan narasumber.